Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 365, tamparan lagi. Pertarungan antara Brenda Tian dan Yamanda Su sudah sangat seru, baik di depan maupun di belakang layar. Pertarungan ini sudah tidak terhindar. Ditambah dengan konflik yang terjadi pada konser musik waktu lalu, yang menimbulkan banyak kebisingan, sekarang mereka lebih dikenal oleh banyak orang. Brenda Tian muncul di konser Yamanda Su kali ini, dengan tampang mengancam, terlihat jelas bahwa dia datang dengan maksud tidak baik. Yamanda Su, suruh dia keluar. Brenda Tian sangat marah kali ini. Sebelumnya di tempat makan dia sudah tidak senang. Awalnya dia sudah tidak ingin melanjutkan lagi, tapi akhirnya konsernya dibatalkan. Dikatakan bahwa itu adalah perintah dari pimpinan kota Donghai untuk membatalkan konser Brenda Tian dan menolak untuk menyewakan kepada mereka stadion lain. Pembatalan konser satu hari sebelumnya adalah kerugian besar bagi tim Brenda Tian. Dan semua ini secara alami dianggap sebagai kesalahan Yamanda Su. Pasti pelacur inilah yang menggunakan relasi. Jika tidak, bagaimana bisa hal yang sudah didiskusikan dengan baik tiba-tiba dibatalkan? Kali ini Brenda Tian datang hanya untuk membuat keributan. Melihat Thomas Kin, Brenda Tian tiba-tiba mengerutkan kening. Kamu, terakhir kali bocah ini menuangkan sebotol anggur putih. Masalah ini sangat diingat oleh Brenda Tian dan hari ini dia kebetulan akan membalasnya juga. Masuk dan panggil Yamanda Su. Tiba-tiba, ekspresi wajah semua orang menjadi sangat menarik. Pertunjukan hebat akan datang. Baik Brenda Tian dan Yamanda Su, mereka semua terkenal sebagai pemarah di industri hiburan. Hari ini, mereka bertemu lagi. Mereka pasti punya sesuatu untuk dilakukan, sepertinya sungguh meriah. Banyak orang yang diam-diam mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam. Ini pasti berita besar. Ketika Thomas Kin hendak berbicara, suara dingin terdengar di belakangnya. Kemari untuk melihat konserku, sudah beli tiketkah? Yamanda Su mengenakan kacamata hitam, selesai berganti pakaian, selesai makeup, berjalan keluar dari belakang panggung. Begitu dia muncul, ada ledakan jeritan dan teriakan. Bagaimanapun, ini adalah konser Yamanda Su, penggemarnya ada di sekitar. Brenda Tian mendengus dingin, Yamanda Su, kamu tidak bisa bermain di depanku, makanya kamu bermain di belakangku, bukan? Kamu tidak ada muka. Yamanda Su tetap acuh tak acuh dan berkata dengan tanpa ekspresi. Apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Hah, tidak mengerti. Kalau begitu aku akan membiarkanmu sadar dan mendengarkan lagi. Brenda Tian jelas berkata tentang konser. Karena Yamanda Su bersulang dan tidak memakannya, dia akan mendapatkan penalti. Dengan mengatakan itu, Brenda Tian berjalan dengan cepat, berjalan ke Yamanda Su dan menamparnya. Mata semua orang membelalak, semua tertegun. Berita besar, berita besar. Brenda Tian ternyata memukul Yamanda Su, mereka berdua akan mulai bertarung. Brenda Tian lebih kuat dari Yamanda Su, jika pengawalnya tidak ikut campur, Yamanda Su pasti akan menderita. Namun, tidak ada yang berani menghentikan tamparan Brenda Tian. Dia pada dasarnya adalah kakak perempuan di industri hiburan, dia sombong dan mendominasi di hari kerja dan hanya sedikit orang yang berani memprovokasi dia. Namun orang lain tidak berani, bukan berarti Thomas Kin tidak berani. Tepat saat Brenda Tian melambaikan tamparan ini, Thomas Kin mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangannya. Ekspresi Brenda Tian berubah. Thomas Kin sebelumnya juga telah bertindak padanya, tak disangka dia masih berani bertindak padanya. Apa yang kamu lakukan? Percaya atau tidak? Sebelum Brenda Tian selesai berbicara,
Thomas Kin menamparnya. Plak. Suara tamparan yang nyaring. Tamparan yang tajam ini membuat seluruh gunung Qingmei menjadi hening, suara keras barusan sepertinya bergema di pegunungan. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 366 Aku ingin memblokirmu. Brenda Tian tercengang, begitu pula yang lainnya. Tidak ada yang mengira bahwa pemuda yang tampaknya rendah hati ini akan berani melakukannya. Dan dia menamparkan Brenda Tian. Beberapa detik kemudian, pengawal di belakang Brenda Tian bereaksi dan bergegas ke depan. Penjaga di sisi Yamanda Su secara alami juga tidak menunjukkan kelemahan. Kedua belah pihak mulai berselisih, tidak ada yang mengalah. Berhenti. Tiba-tiba, suara Brenda Tian terdengar. Semua orang diam, keamanan kedua belah pihak terpisah, menunggu kakak tertua berbicara. Brenda Tian mencengkeram separuh wajahnya yang bengkak, mengertakkan giginya dan menatap dengan marah pada Yamanda Su dan Thomas Kin, lalu bertanya. Yang bermarga Su, pria ini milikmu, bukan? Dia melakukannya untuk mewakilimu. Maksud dari Brenda Tian sangat sederhana, jika pria itu tidak mewakili Yamanda Su, maka mereka akan membunuh satpam itu saja. Jika itu mewakili Yamanda Su, maka kedua pihak itu benar-benar berselisih. Bahkan jika itu bodyguard biasa, Yamanda Su tidak akan menyerah, apalagi itu Thomas Kin. Ya, tindakannya mewakiliku. Brenda Tian mengertakkan gigi, oke. Yamanda Su, aku secara resmi memberitahumu bahwa kelak di masa depan, di dunia musik ketika ada aku maka tidak akan ada dirimu, begitu juga sebaliknya. Perkataan Brenda Tian bergema dan semua orang mendengarnya dengan jelas. Tanpa diduga, situasinya akan berkembang menjadi seperti ini. Dua ratu besar akan mengalami pertumpahan darah, itu terlalu sengit. Brenda Tian mengeluarkan telepon, mengertakkan gigi dan menelepon suatu nomor. Direktur Cheng. Aku ingin kamu memblokir Yamada Su secara nasional. Aku akan memenuhi semua syarat yang kamu butuhkan. Setelah mengucapkan sepatah kalimat yang sederhana, Brenda Tian menutup telepon. Segera, seorang pria berjas keluar dari gunung dengan beberapa pengawal. Setelah melihat Brenda Tian, pria itu tersenyum. Brenda Tian, apakah kamu serius? Melihat orang ini, semua orang tiba-tiba menciut. Ini Justin Cheng. Justin Cheng. Seorang tokoh terkemuka dan sutradara di industri hiburan, telah memenangkan banyak penghargaan, telah memenangkan banyak bintang film dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi di industri hiburan. Tanpa diduga, Brenda Tian juga berhubungan dengan Justin Cheng. Brenda Tian lebih awal terkenal, ketika dia masih muda, dia adalah Dewi. Saat itu, industri hiburan tidak terlalu rumit, jadi Brenda Tian relatif polos. Belakangan, banyak bos besar ingin ikut campur padanya. Pada saat itu, Brenda Tian sendiri sudah sangat baik jadi tidak ada yang bisa mengatur Brenda Tian. Ketika Justin Cheng masih muda, dia memperhatikan Brenda Tian. Meskipun penampilan Brenda Tian yang sekarang tidak sebaik saat masih muda, tapi untuk mewujudkan impian mudanya, Justin Cheng masih ingin berinteraksi dengan Brenda Tian. Sudah diajak beberapa kali, tapi Brenda Tian tanpa henti menolaknya. Kali ini untuk memindahkan Yamanda Su, Brenda Tian benar-benar menggunakan cara apapun. Ya, aku melakukan apapun yang kukatakan. Aku ingin kamu memblokir Yamanda Su. Oke. Dengan posisi Justin Cheng, ia memang mampu memblokir Yamanda Su dari seluruh jaringan, meski akan memakan waktu lama, namun tidak terlalu merepotkan. Tiba-tiba, wajah tim Yamanda Su berubah, bahkan Yamanda Su sendiri tidak menyangka bahwa Brenda Tian akan memperlakukannya dengan seperti ini. Justin Cheng mengeluarkan telepon dan hendak menelepon, memberitahu berbagai perusahaan hiburan untuk memblokir Yamada Su. Tiba-tiba, suara mesin pesawat datang dari kejauhan, semakin dekat dan dekat. Sebuah jet pribadi berhenti di kaki gunung. Setelah itu,
Sosok gemuk berjalan ke depan, diikuti oleh beberapa pengawal yang kuat. Dilihat identitas orang ini tidaklah sederhana. Wajah Justin Cheng berubah sedikit. Direktur Ma bersambung.